Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan PPT kami di mata kuliah pengolahan citra atau image processing. Selanjutnya, untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Muhammad Ghifari Muzaki, ada Muhammad Hanafi, ada Fauzi, saya sendiri, ada Muhammad Afriwaldi Rizaldi, dan terakhir ada Rizky Jalal. Selanjutnya, pendahuluan pertama kita harus mengetahui apa itu wavelet, encoding, dan decoding. Wavelet adalah fungsi matematis yang digunakan untuk menganalisis dan mempresentasikan sinyal atau data dalam domain dan frekuensi secara bersamaan. Wavelet memungkinkan representasi sinyal dengan resolusi tinggi pada bagian-bagian penting dan resolusi rendah pada bagian yang kurang signifikan. Misalnya encoding. Encoding adalah proses mengonversi data dari satu bentuk ke bentuk lain agar dapat dengan efisien disimpan, ditransmisikan, atau diproses. Representasi sinyal menggunakan wavelet coefficients yang memungkinkan penyimpanan dan transmisi rasa dengan efisiensi tinggi. Tentunya decoding. Decoding adalah kebalikan dari encoding, yaitu mengembalikan data yang telah diubah bentuknya ke bentuk asalnya. Dalam konteks wavelet, decoding melibatkan rekonstruksi sinyal asli dari wavelet coefficient yang telah dihasilkan pada tahap encoding. Selanjutnya. Apa itu wavelet? Wavelet adalah fungsi matematis yang digunakan untuk menganalisis dan mempresentasikan sinyal atau data dalam domain, waktu, dan frekuensi secara bersamaan. Dibandingkan dengan transformasi sinyal tradisional seperti transformasi Fourier yang mempresentasikan sinyal hanya dengan domain frekuensi, wavelet memungkinkan representasi sinyal dengan resolusi waktu dan frekuensi yang dapat disesuaikan. Contoh aplikasi wavelet adalah dalam kompresi gambar. Wavelet digunakan dalam segi gambar seperti JPEG 2000. Kemampuannya untuk merepresentasikan sinyal dengan baik pada berbagai tingkat resolusi membuatnya efisien untuk mengkompresi gambar dengan mempertahankan detail signifikan. Selanjutnya di denoising sinyal. Dalam pemrosesan sinyal, wavelet digunakan untuk menghilangkan noise dari sinyal. Kemampuannya untuk memisahkan informasi sinyal dari noise pada tingkat resolusi yang berbeda membuatnya efektif untuk denoising. Dalam analisis sinyal biomedis, wavelet digunakan dalam analisis sinyal EEG atau elektroencephalogram dan sinyal biomedis lainnya untuk mendeteksi perubahan dan pola yang mungkin sulit dideteksi dengan metode lain. Terakhir itu di pengolahan citra medis. Dalam pemrosesan citra medis, wavelet digunakan untuk analisis dan ekstraksi fitur serta kompresi citra medis untuk penyimpanan dan transmisi yang efisien. Selanjutnya saya akan membahas transformasi wavelet. Jadi transformasi wavelet itu merupakan suatu proses di mana suatu sinyal atau data dipresentasikan dalam domain wavelet. Proses ini melibatkan pemisahan sinyal asli menjadi komponen-komponen yang berkaitan dengan tingkat resolusi yang berbeda. Secara umum, transformasi wavelet melibatkan dua jenis, operasi dasar, analisis, dan sintesis. Analisis decomposition. Sinyal asli dibaca menjadi komponen-komponen wavelet pada tingkat resolusi yang berbeda. Ini dapat dilakukan dengan melakukan operasi konvolusi antara sinyal dan fungsi wavelet. Selanjutnya sintesis. Rekonstruksi komponen-komponen wavelet yang dihasilkan pada tahap analisis dapat digunakan untuk mengkonstruksi sinyal asli. Ini melibatkan operasi konvolusi balik menggunakan fungsi wavelet dan koefisien wavelet yang dihasilkan. Jenis-jenis transformasi wavelet itu transformasi wavelet continue wavelet transform CWT. Pada CWT, fungsi wavelet diterapkan pada seluruh rentan skala dan posisi. Ini menghasilkan representasi wavelet yang kontinu pada berbagai skala dan posisi. Persamaan matematisnya melibatkan integrasi dan pergeseran pada sinyal.
Selanjutnya ini merupakan prinsip-prinsip matematis kunci. Skala dan posisi. Yaitu transformasi wavelet memperhatikan skala dan posisi dari fungsi wavelet. Skala mengontrol seberapa lebar atau sempit fungsi wavelet, sementara posisi mengontrol lokasi di dalam sinyal. Konvolusi atau yaitu proses analisis dan sintesis melibatkan operasi konvolusi antara sinyal dan fungsi wavelet dengan fungsi wavelet pada berbagai skala dan posisi. Untuk sintesis ini melibatkan konvolusi koefisien wavelet dengan fungsi wavelet untuk mengkonstruksi sinyal asli. Koefisien wavelet yaitu koefisien wavelet ini mewakili sumbangan dari setiap komponen wavelet pada tingkat resolusi tertentu. Koefisien ini digunakan dalam proses sintesis untuk mengkonstruksi sinyal. Selanjutnya yang terakhir ini merupakan ortogonalitas, yaitu beberapa jenis transformasi wavelet seperti transformasi wavelet ortogonal mempertahankan ortogonalitas fungsi-fungsi wavelet pada berbagai tingkat resolusi. Ortogonalitas dapat mempermudah proses analisis dan sintesis. Selanjutnya saya akan membahas encoding. Jadi encoding itu merupakan proses mengonversi informasi dari suatu bentuk ke bentuk lain agar dapat dengan efisien disimpan, ditransmisikan atau diproses. Dalam konteks data dan sinyal, encoding melibatkan representasi informasi menggunakan aturan tertentu untuk mempermudah menyimpan transmisi atau pemrosesan lebih lanjut. Encoding digunakan dalam komunikasi data. Dalam transmisi data, encoding digunakan untuk mewakili data dalam bentuk yang dapat dengan efisien ditransmisikan melalui saluran komunikasi. Misalnya dalam komunikasi digital data biner 0 dan 1. Dienkode menjadi sinyal listrik yang dapat dikirimkan melalui kabel atau gelombang elektromagnetik. Selanjutnya pemrosesan citra dan video. Dalam pemrosesan citra dan video, encoding digunakan untuk mempresentasikan warna dan intensitas piksel dengan cara yang meminimalkan pengguna ruang penyimpan. Contoh adalah format kompresi gambar seperti JPG. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Jalal. Jenis-jenis encoding. Huffman coding. Coding adalah metode encoding yang digunakan untuk kompresi data, terutama untuk teks, yang menggunakan pendekatan probabilitas di mana karakter-karakter yang lebih umum diberikan representasi kode yang lebih pendek, sementara karakter-karakter yang lebih jarang diberikan representasi kode yang lebih panjang. Run-length encoding atau RLE. RLE adalah metode sederhana di mana urutan karakter identik diwakili oleh satu karakter dan jumlah perulangan. Misalnya, urutan AAAA, BBBB, CC, D, AA dapat diencode sebagai 4A, 3B, 2C, 1D, 2A. 3. Delta encoding. Delta encoding dengan kata lain nilai-nilai berikutnya diencode sebagai selisih atau delta dari nilai sebelumnya. 4. Base 64 encoding. Base 64 encoding digunakan untuk mengkonversi data biner menjadi teks ASCII. Ini sering digunakan dalam transmisi data di atas protokol teks seperti email dan HTTP. Next. Metode encoding. 1. JPG atau Joint Photographic Expert Group. Aplikasi gambar. JPG menggunakan transformasi konsinus dan kompresi dengan kehilangan untuk mengurangi ukuran file gambar. Ini memungkinkan kontrol tingkat kompresi mempengaruhi kualitas gambar. MP3 atau MPG Audio Layer 3. Aplikasi audio. MP3 adalah format audio yang menggunakan metode kompresi dengan kehilangan. Ini mengurangi ukuran file audio dan menghilangkan beberapa informasi yang dianggap tidak terdengar oleh telinga manusia. 3. HTIC24 atau Advanced Video Decoding. Aplikasi video. HTIC
PIC 264 adalah standar kompresi video yang umum digunakan. Ia menggunakan berbagai teknik seperti transformasi blok dan prediksi gerak untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi kompresi. 4. GIF, Graphic Insertion Format, aplikasi gambar animasi. GIF menggunakan metode Sample GIF Files atau LGW untuk mengoperasi data gambar. Ini mendukung animasi sederhana dengan mengatur gambar-gambar secara berurutan. Proses encoding. Langkah-langkah dalam proses encoding. 1. Vocabulation. Identifikasi simbol atau karakter yang akan diencode. 2. Frekuensi analis. Menghitung frekuensi kemunculan simbol-simbol tersebut dalam data. 3. Probability assignment. Menetapkan probabilitas atas frekuensi relatif masing-masing simbol. 4. Huffman coding atau metode encoding lainnya. Menggunakan probabilitas atau frekuensi untuk menentukan panjang kode yang lebih pendek untuk simbol-simbol yang lebih umum, dan panjang kode yang lebih panjang untuk simbol yang lebih panjang. 5. Transformasi atau opsional. Pada beberapa metode encoding, seperti transformasi wavelet pada gambar atau audio, data mungkin diubah ke representasi lainnya sebelum encoding. 3. Quantitation atau opsional. Pada beberapa teknik, seperti dalam encoding audio atau gambar, nilai-nilai kontinu mungkin adalah menjadi nilai diskrit untuk mengurangi presisi tetapi juga ukuran data. 7. Encoding. Menerapkan algoritma encoding seperti Huffman coding, Runel encoding, atau metode encoding lainnya untuk mengonversi data ke bentuk yang lebih efisien. Nah, berikut contoh menggunakan teknik encoding. 1. Huffman coding pada kompresi teks. Contoh penerapan Huffman coding pada teks untuk mengurangi ukuran file teks tanpa kehilangan informasi esensial. 2. Runel encoding pada gambar hitam putih. Penggunaan Runel encoding pada gambar hitam putih untuk menggambarkan urutan berurut dari warna yang sama. 3. Transformasi wavelet pada kompresi gambar. Transformasi wavelet digunakan dalam format gambar JPG 2000 untuk mengurangi ukuran gambar dengan menciptakan kualitas yang baik. 4. Base 64 encoding pada pengiriman email. Base 4 encoding digunakan untuk mengonversi data linear atau lampiran lainnya ke dalam bentuk teks ASCII agar dapat dikirim melalui protokol email. Oke, berikutnya di slide ini dijelaskan bahwa konsep decoding sebagai proses yang bertujuan untuk mengembalikan informasi ke bentuk asal atau ke bentuk yang dapat dimengerti setelah sebelumnya di-encode. Proses decoding diperlukan agar informasi yang telah terkandung dalam data yang di-encode dapat dipahami dan digunakan oleh penerima atau sistem pengguna. Decoding menjadi langkah penting dalam proses komunikasi dan proses data karena memungkinkan representasi terkompresi atau di-encode dikembalinya ke bentuk aslinya. Dijelaskan pula encoding dan decoding saling terkait dan merupakan bagian integral dari proses tersebut. Encoding dilakukan sebelum data dikirim, disimpan, sedangkan keduanya bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa informasi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain dengan akurasi tinggi dan tanpa kehilangan informasi yang signifikan. Keseluruhan, proses encoding dan decoding memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan pemahaman informasi dalam konteks komunikasi dan pemrosesan data. Kemudian slide berikutnya, di slide ini dijelaskan diberikan contoh-contoh mengenai proses decoding dalam beberapa domain pemrosesan data yang umum. Decoding yang pertama ada decoding pada kompresi audio MP3. Dalam format MP3, audio di-encode dengan menghilangkan beberapa informasi yang dianggap tidak terdengar oleh telinga manusia. Proses decoding di sini berperan penting dalam mengambil informasi yang dihilangkan saat encoding, sehingga audio dapat diputar dengan kualitas yang sesuai dengan aslinya. Kemudian decoding MP3 ini membantu merestorasi detail suara yang mungkin telah dikompresi selama proses encoding sehingga mendekati atau mencapai kualitas audio asli. Kemudian decoding pada kompresi gambar JPEG. Setelah gambar
encoding menggunakan kompresi seperti JPEG, proses decoding memulihkan gambar dengan membangun kembali informasi yang dikompresi. Ini memungkinkan tampilan gambar dengan kualitas visual yang memadai. Pada dasarnya, decoding JPEG bertujuan untuk merestorasi detail gambar yang mungkin telah dikompresi atau dikurangi selama proses encoding, sehingga gambar dapat dilihat dengan kualitas visual yang baik. Kemudian yang ketiga, decoding pada pemrosesan teks atau Huffman coding. Dalam konteks Huffman coding, jika teks di-encode menggunakan metode ini, proses decoding akan memetakan kode-kode Huffman kembali ke karakter teks asli. Huffman coding adalah teknik kompresi yang digunakan untuk mengurai panjang representasi biner dari karakter-karakter dalam teks. Proses decoding Huffman coding membantu mengembalikan teks ke bentuk aslinya dengan memanfaatkan tabel Huffman untuk mengurangi kode-kode biner menjadi karakter-karakter yang sesuai. Oke, slide berikutnya. Oke, selanjutnya adalah video tutorial wavelet atau encoding dan decoding pada proses yang akan berlangsung. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Muzaki dengan NIM 202108012224. Kali ini saya ingin menjelaskan apa itu encode dan decode pada bentuk citra. Di file ini sudah tertera beberapa kode, misalnya dari filenya ini mengimport sebuah image, terus kita bisa memasukkan image path. Di sini kita bisa masukkan dengan cara mengcopy paste suatu logo Sgul dengan cara mengcopy path-nya. Kemudian kita masukkan ke image path di sini. Kemudian kita encode. Dan muncul beberapa panjang ini suatu code yang tertera di sini dalam bentuk kode ya. Jadi di sini sudah tertera di sini. Bagaimana cara kita menampilkan sebuah kode yang terlihat acak ini menjadi sebuah gambar kembali seperti ini, lalu dengan cara mengganti filenya. Misalnya di sini dengan cara mengganti filenya dengan mengubah namanya, misalnya di sini kita ganti saja, jangan new page, atau kita ganti menjadi decode file .png dalam bentuk PNG ya. Kita bisa run kembali dan di sini terdapat decode file PNG yang barusan kita buat. Decode di sini adalah memiliki makna dengan kita memiliki file atau kita memiliki kode, kita bisa menggenerate gambar yang sudah memiliki kode seperti tadi. Misalnya tadi kode encode di sini sangat misalnya gambar ini belum memiliki encode, kita tinggal jalankan fungsinya di sini. Kemudian Visual Studio Code atau Python memiliki fungsi dengan mengencode sebuah foto menjadi kode, kemudian kodenya bisa kita balikan menjadi file atau decode file dengan cara kita menggenerate atau mendecode sebuah file menjadi sebuah foto. Mungkin segitu saja penjelasan decode dan encode pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, berikutnya adalah kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini bisa dijelaskan bahwa encoding dan decoding adalah proses dalam pengolahan informasi atau data. Encoding adalah konversi data atau informasi menjadi format khusus, biasanya dengan tujuan untuk menyimpan atau transmisi. Ketika diterapkan pada domain pengolahan citra atau sinyal, wavelet encoding melibatkan penggunaan wavelet untuk mengopresi atau merepresentasikan sinyal dengan cara yang efisien. Proses encoding ini dapat memengaruhi ukuran data dengan mempertahankan informasi kritis yang berguna. Decoding dalam konteks wavelet adalah proses
mengembalikan sinyal atau citra yang telah di-encode kembali ke format asalnya. Decoding ini memungkinkan pemulihan informasi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Secara keseluruhan, wavelet encoding dan decoding bekerja bersama untuk mengoptimalkan representasi, penyimpanan, dan transmisi informasi dalam bentuk sinyal atau citra. Wavelet sebagai alat analisis, encoding sebagai proses konversi, dan kemudian decoding sebagai proses pembacaan kembali atau membentuk rangkaian langkah-langkah yang kompleks namun efisien dalam pengolahan informasi. Mungkin segitu saja dari kelompok 9 pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.